Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, mengawali untuk belajar kita pada session kali ini, jadi kita akan belajar untuk di auditing 2, yaitu pada topik pokok bahasan auditing personal service cycle. Sebelum kita mempelajari untuk di topik pokok bahasan auditing personal service cycle, jadi saya sampaikan dulu tentang adab tata cara untuk menuntut ilmu. Jadi ini diambil dari kitab Ta'alim Muta'alim, jadi bab 1. Jadi tata cara untuk menuntut ilmu, jadi seorang murid ya, jadi harus selalu menghormati ilmu dan guru. Jadi dikatakan dalam kitab tersebut bahwa jika tidak menghormati ilmu dan guru, ya dikatakan ya kufur tidak hormat. Ya. Jadi itu kalau dalam kitab Ta'alim Muta'alim, jadi dilafalkan. Jadi mari kita coba bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahilas tulil firdausi ahlan wala ahwa ala naril jahimi i'lam bi anna talibal ulumi la yantafi biha walayanala illa bitadimilaha wa ahliha ustadhiya fadafadon wantabiha wong kang maknunut ilmu ora bakal bisa mergolek manfaat ilmu kejaba kelawan ngegungake ilmu lan guru lan ahli ilmu kanthi ngegungke estu. Itulah nandoman dari kitab Ta'alim Muta'alim yang mendasari bahwa dalam setiap kali menuntut ilmu itu kita diwajibkan untuk selalu menghormati ilmu tersebut dan guru yang mengajarkan di ilmu tersebut. Ya. Itu di bab kitab Ta'alim Muta'alim ya. Jadi sekilas, jadi mari kita tata niat kita jadi untuk kita belajar di topik di sesi hari ini yaitu di auditing 2 ya, terkait dengan di personal service cycle. Tujuan pembelajaran di kita untuk memahami auditing personal service cycle, jadi diharapkan tujuan pertama itu Anda sebagai mahasiswa mampu memahami konsep dasar personal service cycle. Paling tidak Anda memahami apa sih sebenarnya personal service cycle atau
siklus jasa personalia. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami konsep pengujian substantif dari personal service cycle itu sendiri. Kalau sudah memahami konsep dari personal service cycle, tentunya Anda akan diminta bagaimana untuk menguji kegiatan aktivitas yang ada di dalam jasa personel service atau jasa personel cycle. Apa sih sebenarnya personal service cycle itu sendiri? Kira-kira ada yang bisa jawab? Jadi dalam kaitannya audit siklus jasa personalia, jadi siklus jasa personalia itu meliputi semua kejadian dan kegiatan yang berkaitan dengan kompensasi pimpinan dan tenaga kerja. Kompensasi tersebut meliputi gaji, insentif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. Itu ya. Jadi terkait dengan siklus jasa personalia. Jadi sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan itu harus dihargai. Perlu mendapatkan sebuah kompensasi. Dan secara umum kompensasi yang didapat itu adalah berupa gaji, insentif lembur, komisi, dan berbagai bentuk tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya itu ya ada tunjangan kesehatan, ya, tunjangan pangan, tunjangan mungkin transportasi, tunjangan anak, ya, tunjangan istri, ya, dan yang lainnya. Jadi masih banyak. Ya. Jadi untuk selanjutnya, jadi untuk menyiapkan tes pemahaman dari saudara, jadi silahkan ya, saudara siapkan sebuah kertas dan pulpen, ya. Dan saya minta jawablah beberapa soal pertanyaan berikut, ya. Terima kasih, ya. Jadi silakan disiapkan. Baik, jadi setelah Anda mencoba ya mengerjakan tes pemahaman terkait dengan di siklus jasa personalia, jadi sedikit saya sampaikan terkait dengan di konsep siklus jasa personalia. Yang pertama adalah fungsi yang terkait di siklus jasa personalia. Ini perlu Anda pahami. Jadi fungsi yang terkait dengan di siklus jasa personalia itu yang pertama adalah fungsi personalia untuk mengangkat karyawan, promosi, dan lain-lain. Jadi fungsi ini harus ada jadi bagian yang mengangkat karyawan sekaligus mempromosikan. Kemudian fungsi yang terkait di jasa personalia yang kedua adalah fungsi keuangan. Jadi fungsi keuangan di sini memiliki fungsi untuk membayar gaji, ya. Jadi membayar gaji dan tunjangan karyawan beserta imbalan-imbalan kompensasi yang lain. Yang ketiga adalah fungsi akuntansi. Jadi fungsi akuntansi di sini memiliki fungsi untuk mencatat biaya tenaga kerja. Sehingga dari bagian akuntansi ini berkaitan dengan bagian keuangan. Lalu apa saja sistem informasi yang terlibat di siklus jasa personalia? Jadi sistem informasi yang terlibat di siklus jasa personalia itu yang pertama adalah prosedur pencatatan waktu hadir. Jadi biasanya sebuah entitas, sebuah perusahaan jadi menetapkan kehadiran seorang karyawan atau personalia. Kemudian yang kedua adalah prosedur pembuatan daftar gaji. Ya.
Jadi bagaimana sih gaji itu dibuat? Yang ketiga adalah prosedur pembayaran gaji. Jadi bagaimana prosesnya gaji dibayar kepada personalia. Yang keempat adalah prosedur distribusi biaya gaji. Jadi bagaimana biaya gaji itu dibayar sampai dengan tangan personalia tersebut. Ya. Sedangkan transaksi yang mempengaruhi terkait dengan berbagai rekening yang ada kaitannya dengan siklus jasa personalia, itu ada beberapa transaksi. Yang pertama adalah biaya gaji itu sendiri. Jadi biaya gaji, bagaimana biaya gaji itu terjadi, apa kelengkapannya, kemudian hak dan kewajibannya seperti apa, kemudian penilaian dan pelaporan serta pengungkapannya. Kemudian transaksi yang kedua adalah transaksi berbagai bentuk tunjangan dan kompensasi yang diberikan kepada personalia. Yang ketiga adalah transaksi yang berkaitan dengan utang gaji. Bagaimana kok gaji itu bisa diutang? Jadi manakala dalam satu periode, jadi gaji karyawan itu belum terbayarkan, maka itu dinamakan dengan masuk dalam kategori transaksi utang. Yang keempat adalah transaksi dari pajak penghasilan pegawai atau karyawan personalia. Jadi untuk pegawai yang sudah melebihi dari PTKP atau yang sudah berkewajiban untuk membayar pajak, maka akan dipotong pajaknya dan bagaimana mentransaksikannya. Kemudian rekening kas. Jadi bagaimana sih rekening kas itu terpengaruh? Tujuan dari audit siklus jasa personalia sendiri itu sebenarnya adalah untuk mendapatkan sebuah keyakinan bahwa informasi yang disampaikan oleh asersi manajemen itu sudah sesuai. Jadi kalau sudah sesuai dengan konsepnya, jadi tujuan dari sebuah audit itu ada 5. Jadi tentu di pertemuan sebelumnya Anda masih ingat. Jadi yang pertama adalah kaitan dengan keberadaan dan keterjadian. Yang kedua adalah kelengkapan. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban. Yang kelima adalah penilaian dan pengalokasian. Yang selanjutnya adalah pelaporan dan pengungkapan. Bagaimana kaitannya dengan di siklus jasa personalia terkait dengan asersi keberadaan dan keterjadian? Jadi harus meyakinkan, jadi seorang audit harus meyakini ya, apakah seluruh saldo biaya gaji, utang gaji, tunjangan dan saldo rekening yang lain yang terkait benar-benar ada pada tanggal neraca dan tidak ada transaksi pembayaran gaji yang fiktif. Itu terkait dengan asersi keberadaan dan keterjadian. Jadi seorang auditor harus membuat sebuah keyakinan bahwa seluruh saldo biaya gaji, utang gaji, tunjangan, dan saldo rekening yang terkait itu benar-benar sudah sesuai. Jadi transaksi biaya gaji tercatat itu menggambarkan kompensasi ya terkait dengan asersi keberadaan dan keterjadian. Jadi asersi biaya gaji tercatat itu menggambarkan kompensasi atas jasa yang dihasilkan pegawai dalam satu periode. Jadi seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi, bahwa laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan itu memang sudah sesuai atau belum. Itu untuk menjaga keyakinan itu. Kemudian terkait dengan di asersi keberadaan dan keterjadian yang ketiga itu menyampaikan bahwa pajak penghasilan
gaji tercatat menggambarkan pajak penghasilan yang harus dipotong dan dibayarkan sesuai dengan jumlah kompensasi yang diterima pegawai dalam satu periode. Ini masih di keberadaan dan keterjadian. Yang keempat adalah saldo utang gaji dan utang pajak. Jadi saldo utang gaji dan utang pajak di sini menggambarkan jumlah yang harus dibayar entitas pada tanggal neraca. Apakah di neraca dan laporan laba rugi itu sudah sesuai? Ini terkait dengan di asersi keberadaan dan keterjadian ya untuk siklus jasa personalia. Yang kedua, jadi dalam mengaudit, jadi apa sih yang dicari oleh auditor? Yang kedua adalah memberikan keyakinan tentang asersi kelengkapan. Jadi asersi kelengkapan yang pertama itu dimaksudkan bahwa seluruh transaksi dan saldo ya, apakah semestinya tercantum dalam laporan keuangan itu sudah benar-benar dicatat dan disajikan. Kelengkapan. Jadi auditor akan mencoba mendeteksi apakah ada transaksi pemberian gaji yang belum tercatat. Yang selanjutnya adalah biaya gaji dan pajak penghasilan pegawai. Yang tercatat meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai imbalan atas jasa pegawai selama satu periode. Ini sudah lengkap atau belum? Kemudian pajak penghasilan gaji tercatat meliputi seluruh pajak penghasilan pegawai yang harus dipotong. Ini sudah lengkap atau belum? Ya. Kemudian saldo utang gaji yang tercatat ya, itu sudah lengkap atau belum? Ya. Terkait dengan di asersi hak dan kewajiban, jadi asersi hak dan kewajiban di sini itu memastikan apakah entitas mempunyai kewajiban yang legal ya, atas biaya gaji, utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai. Jadi tujuan asersi hak dan kewajiban adalah bahwa utang gaji serta pajak penghasilan yang dibebankan merupakan kewajiban legal entitas pada tanggal neraca, tidak mengada-ngada. Kemudian yang selanjutnya adalah asersi penilaian dan pengalokasian. Jadi terkait dengan asersi penilaian dan pengalokasian itu berkaitan dengan asersi bahwa auditor akan berusaha memperoleh bukti mengenai apakah saldo biaya gaji, tunjangan utang gaji, dan pajak penghasilan pegawai telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Ya, pada jumlah yang tepat. Auditor akan memastikan apakah saldo tersebut diperoleh melalui penilaian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi ada beberapa rincian ya, tujuan audit yang terkait dengan di penilaian atau pengalokasian. Yang pertama adalah biaya gaji merupakan ringkasan jumlah akurat dari penerimaan bruto pegawai. Kemudian biaya pajak penghasilan pegawai telah dihitung secara tepat. Utang biaya gaji dan biaya pajak penghasilan pada tanggal neraca telah ditentukan secara tepat. Keyakinan yang terakhir yaitu terkait dengan di pelaporan dan pengungkapan. Jadi selain memperoleh bukti mengenai keempat asersi tersebut, jadi auditor perlu menghimpun bukti mengenai apakah transaksi dan saldo yang tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Nah ini, jadi kesemua dari empat ya, itu apakah sudah disajikan dalam neraca dengan lengkap. Jadi yang meliputi biaya gaji, rekening utang. Nah, rekening utang. Nah, itu terkait dengan di bagaimana sih audit ya, substantif pada siklus jasa personalia. Jadi untuk lebih memahami jadi terkait di materi ini, silahkan dibaca ya
untuk di modul-modul selanjutnya. Terima kasih, ya semoga memberikan pemahaman untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.